Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Irsyad kelas 7, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ayo anak-anak, silakan persiapkan buku paket kalian. Buka bukunya halaman 83 dan persiapkan pula buku dan alat tulis kalian sehingga kalian bisa mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan KBM tatap muka sebagaimana biasanya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Anak-anak, tak lupa Ustazah juga mengingatkan agar kalian senantiasa menjaga diri, menjaga jarak, dan menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga dan minumlah vitamin agar kondisi fit sehingga bisa terhindar dari bahaya-bahaya atau virus-virus yang akan menyerang kita. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini kita akan memasuki bab kedua. Kita akan berbicara tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan contoh-contoh interaksi sosial. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri interaksi sosial. Dan kelima, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ustazah menampilkan dua gambar. Dua gambar ini adalah sebuah gambaran tentang kondisi keluarga. Semuanya baik gambar 1 maupun gambar 2 ini semuanya sedang berkumpul. Tetapi menurut kalian manakah yang termasuk interaksi sosial di lingkungan keluarga? Coba kalian pikirkan mana yang dimaksud interaksi di keluarga? Bagus sekali jika kalian bisa menjawab dengan benar. Oke. Gimana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang gambar kedua, di mana seorang ayah dan seorang ibu sedang mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Sementara gambar yang kiri, mereka berkumpul tapi asik dengan dunianya atau dengan kehidupannya masing-masing. Ada yang dengan laptop, ada yang dengan gadget, dan lain sebagainya. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Ya, manusia disebut makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk hidup dengan orang lain. Misalnya, pakaian yang kalian gunakan sehari-hari merupakan hasil kerja orang lain. Ada pabrik yang menghasilkan kain dan ada juga penjahit yang menjahit pakaian kalian. Apakah kalian bisa hidup sendiri anak-anak? Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi baik itu antar individu maupun antar individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Jadi boleh individu-individu, boleh individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Ini adalah contoh interaksi sosial antar individu. Gambar yang kanan menunjukkan interaksi antara individu dan individu yang sedang berkomunikasi atau berdiskusi. Ini masalah bisnis ini kalau dilihat dari penampilannya.
Kemudian gambar yang sebelah kiri adalah interaksi antara dokter dengan pasiennya. Perhatikan gambar yang kedua. Ini adalah merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok, di mana seorang guru adalah interaksi sosial, yaitu seorang individu. Individu menghadapi dengan kelompok, yaitu kelompok adalah murid-muridnya. Guru ini berinteraksi dengan murid-muridnya dalam hal pembelajaran. Gambar yang ketiga, contoh interaksi sosial antara kelompok. Gambar yang kiri menunjukkan adanya kelompok-kelompok dalam pertandingan bakya. Ini biasanya terdiri dari 3-4 orang. Kemudian kelompok yang kanan adalah kelompok pertandingan sepak bola, baik regu A maupun regu B, Indonesia misalnya dengan negara lain. Jadi dari sini kalian sudah bisa memberikan contoh atau memberikan gambaran ya tentang interaksi sosial ini. Mudah bukan pelajaran IPS? Jika tadi adalah contoh-contoh interaksi sosial, sekarang Ustazah akan menyampaikan syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial ada 2. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing. Kontak sosial ini tidak selalu terjadi melalui interaksi langsung atau hubungan fisik, misalnya berjabat tangan, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh. Contoh yang tanpa adanya hubungan langsung adalah misalkan melalui surat atau melalui telepon, SMS, WA, FB, Instagram, video call, Zoom maupun yang lainnya. Apakah kalian pernah melakukan hal ini? Tentunya di era sekarang ini, apalagi ini di masa pandemi, pasti kalian sering melakukannya ya anak-anak. Syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan seseorang secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Jadi, kalau yang dimaksud komunikasi langsung adalah apabila kita bertatap muka dengan orang lain dan terjadinya respon. Sementara, jika komunikasinya tidak langsung berarti saat kita melakukan telepon dengan orang lain. Jadi ada alat bantunya, apakah itu berupa HP ataupun berupa telepon dan lain sebagainya. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ini ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 orang atau lebih. Jadi yang dimaksud interaksi berarti adanya 2 orang atau lebih. Jika tidak ada 2 orang atau lebih, artinya hanya 1 orang saja, berarti itu bukan interaksi sosial, tapi interaksi pribadi ya. Kemudian yang kedua adalah berlangsung timbal balik. Jika sudah ada 2 orang tetapi kemudian berkomunikasi tapi tidak ada tanggapan atau tidak ada respon dari pihak lain, berarti itu namanya bukan interaksi. Misalkan kalian bertemu dengan seseorang, kalian menyapa memanggil, "Halo Fulan," tetapi Fulannya tidak menanggapi, berarti itu namanya belum interaksi. Ciri yang ketiga adalah adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Simbolnya itu apakah dengan ucapan, ataukah dengan kedipan mata misalkan, ataukah hanya dengan senyuman, itu maksudnya adalah simbol-simbol. Nah terakhir cirinya adalah adanya tujuan tertentu. Faktor-faktor interaksi sosial. Faktor terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah faktor imitasi atau menirukan. Merupakan proses seseorang mencontoh atau orang lain atau kelompok lain. Contohnya adalah seorang anak perempuan biasanya suka bermain masak-masakan karena sering melihat ibunya sedang masak di dapur. Ini namanya faktor imitasi. Kemudian faktor yang kedua, faktor sugesti atau pengaruh. Merupakan
pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, saat kalian pergi ke seorang dokter, kalian mesti akan mengalami rasa penyembuhan yang lebih cepat jika kalian terpengaruh atau tersugesti dengan nasihat-nasihat dari dokter. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor identifikasi, artinya keinginan untuk menjadi sama. Ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya adalah seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan, mulai dari baju, kemudian dari rambut, dari cara berpakaian atau gayanya dia itu seolah-olah mirip dengan idolanya tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah faktor simpati, yaitu perasaan peduli dan perhatian pada seseorang. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan dan dialami atau diderita orang lain. Contohnya adalah pada saat kita melakukan membantu korban bencana alam maupun korban banjir, ataupun kita melihat teman kita yang sedang sakit. Nah, itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Sekarang setelah kalian memahami atau mempelajari dan setelah menyaksikan, mendengarkan materi yang tadi Ustazah sampaikan, kemudian kalian buka buku paket kalian halaman 89, kerjakanlah aktivitas individunya. Kalian kerjakan, kemudian kalian tulis di buku tulismu, lalu difoto dan dikirimkan ke classroom ini. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti. Perbanyaklah membaca, budayakan literasi. Man jada wa jada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka insya Allah ia akan berhasil. Ustazah mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.